Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada wawancara pertama ini ya, karena gue yakin akan ada interview selanjutnya dari kepada Ruben Amorim terkait dengan final Europa League. Langsung aja akan gue bahas ini. Gue kutip dari United eksklusif ya. Pertama, Ruben Amorim ini memberikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan terkait dengan Diogo Dalot. Diogo Dalot mencoba sangat keras. Saya tidak ingin mengambil resiko dengan Dalot karena ketika Anda mulai dengan satu cedera kedua, lalu ini adalah sesuatu yang besar. Kita tidak bisa mendapatkan masalah-masalah seperti ini di skuad kita. Jadi kita akan menunggu. Dia bekerja dengan sangat keras untuk bisa mencapai final. Kita lihat apakah dia akan bisa sampai di final ya. Diogo Dalot artinya bisa tampil. Gua melihat dengan segala plus dan juga minus Diogo Dalot. Paling tidak kalau dia ada ya, kedalaman squad Manchester United lebih baik ya kan. Khusus untuk posisi wingback, bisa wingback sebelah kanan, bisa juga wingback sebelah kiri. Karena pemain yang ada saat ini tidak cukup dalam. Dan tidak ada jaminan pemain yang ada sekarang pun juga bisa tampil dengan kualitas yang bagus, dengan kondisi fisik misalnya ada unsur kelelahan dan lain-lain ataupun resiko cedera. Jadi gue secara pribadi dengan amat tidak berharap Diogo Dalot bisa kembali ya tepat waktu khusus untuk pertandingan final nanti. Terkait dengan Leny Yoro dan juga De Ligt, nah ini menarik nih ya, bagaimana situasi dua center back dari Manchester United ini. Ruben Amorim mengatakan, saya tidak tahu kalau mereka akan tersedia atau tidak. Kita akan berusaha mencoba dan mendorong ya, karena ini merupakan pertandingan final dan ada sebuah final. Semua pemain ingin bermain, sangat ingin bermain. Saya tidak berpikir kalau mereka ini akan tersedia untuk menghadapi Chelsea, tapi kita akan melihat sebuah kemungkinan untuk memiliki beberapa dari mereka ya di final. Ini masih belum ada kepastian nih, sama seperti Diogo Dalot. Gue berharap dua pemain ini bisa siap ya untuk pertandingan final, Leny Yoro dan juga Matthijs de Ligt. Pemain vital, beberapa pemain vital menurut gue di skuad Manchester United saat ini. Terkait dengan Ruben Amorim nih, yang katanya membayar ya kan tiket, dan untuk diketahui juga tiket ini bukan tiket staff dari Manchester United, tidak, tapi staffnya Ruben Amorim. Di Ruben Amorim juga membawa staffnya sendiri ya, bukan hanya asisten-asistennya dari Sporting sebelumnya, ada sekitar 5 atau 6 ya kan, enggak, tapi ada juga dia punya tim sendiri, dan itulah yang dibayarkan tiketnya oleh Ruben Amorim, kabarnya seperti itu. Bagaimana ini? Ruben Amorim mengatakan untuk memulainya ya, situasinya sangat simpel. Kita tahu kalau kita memiliki banyak hal ya dengan orang-orang ini meninggalkan klub dan juga pergantian di staff. Dan di momentum kali ini di klub kita kadang-kadang ini sangat sulit ketika kita memberikan dan kapan kita mengambil. Ini sangat rumit untuk klub memulai ya dengan anggota staff lainnya. Ini merupakan situasi yang sangat sulit. Jadi situasinya telah dijelaskan. Dan momentum kali ini adalah untuk membantu. Ini tidak akan merubah hidup saya. Untuk membantu staff ya berada di final. Dan ya untuk lebih baik lagi, staff ini bisa berada di final. Semua pemain juga memiliki reaksi yang sama. Semuanya ingin staff ini, para staff ada di sana di final. Mereka adalah, dan juga keluarga mereka ada di sana. Ini sangat sulit untuk mengatur hal ini di klub kita. Jadi ini merupakan sesuatu yang simpel, keputusan yang simpel ya dari Ruben Amorim. Gue sudah bikin videonya juga terkait dengan hal tersebut. Di situasi yang lainnya, bagaimana mood ya, perasaan di klub musim ini? Sebuah final adalah hal yang berbeda, tapi musim ini sudah sangat sulit untuk semuanya. Hasil dan juga pergantian staff, Anda bisa merasakannya. Kita melihat ini sepanjang musim. Kita merubah dari cara kita bermain dalam musim ya, ketika musim sedang berjalan. Jadi lingkungannya ini sangat sulit. Tapi saya menggaransi kepada Anda, ketika kita bermain sebuah pertandingan di Europa League ya, lingkungan ini berbeda dan Anda bisa merasakan kegairahan di sana.
Oke, selanjutnya, apakah kalau Ruben Amorim ini cabut, maka problem akan berlanjut? Ruben mengatakan, semenjak saya hadir di sini, saya selalu berbicara terkait dengan standar-standar. Saya memiliki ide yang jelas apa yang harus dilakukan. Saya mengerti problem dari tim, jadi saya ini sangat jauh dari keluar ya dari tim. Apa yang saya katakan, kita harus berperforma yang bagus ya di masa depan dan juga di sisa musim ini. Kalau tidak, mereka akan mengganti kita, dan ini merupakan hal yang normal. Dan ini merupakan perasaan dan still atau masih ya perasaan saya hari ini. Jadi Ruben Amorim tidak begitu khawatir terkait dengan masa depannya. Yang dia ingin lakukan adalah, atau yang mungkin lebih ke perhatiannya dia adalah bagaimana tim ini bisa lebih baik lagi nih. Dengan segala sesuatu yang terjadi musim ini, dia ingin supaya musim depan Manchester United ini memiliki performa yang jauh lebih baik. Harapan gue pun juga demikian, dan gue yakin harapan dari Sobat Football United juga seperti itu. Apa yang lebih penting, trofi Europa League atau kualifikasi Champions League? Ini ditanyakan ke Ruben Amorim. Secara personal, saya pikir Champions League lebih penting dari segalanya untuk mempersiapkan musim depan. Kita seharusnya berada di Champions League. Europa League ini tidak cukup. Ini merupakan cara terbaik kita untuk bisa berada di situasi yang lebih tinggi di beberapa tahun ke depan. Ya, jadi target utamanya sebenarnya, kalau dari sini apa yang dikatakan, ini sebenarnya target utamanya sekali lagi ya, bukan juara Europa League, tapi berada di Champions League musim depan. Ya, seperti gue katakan ya, dengan adanya Champions League ini bisa membuat situasi yang lebih mudah terkait dengan rekrutmen, situasi finansial, atmosfer, mood, dan lain-lain dari squad ini, dari klub ini bahkan ya, untuk musim depan. Tapi menurut gua itu saja tidak cukup. Manchester United ketika berlaga di kompetisi Champions League, ya harapannya mereka tidak akan jadi bulan-bulanan di kompetisi tersebut ya kan. Jadi memang Ruben Amorim juga harus disupport lebih besar menurut gua. Kalau memang faktanya nanti seandainya ya, mudah-mudahan amin, Manchester United ini juara di Europa League. Ya, Ruben Amorim terkait dengan bermain di Premier League ya, dan juga di final Europa League. Ini akan berbeda. Kita mempersiapkan untuk hal tersebut, dan final ini merupakan sesuatu yang berbeda. Konteksnya juga berbeda. Dan tim ini terbukti sudah bisa bermain di sebuah final ya. Dan mereka bisa mengaturnya ya. Ini menurut gue juga salah satu keuntungan dari Manchester United dibandingkan dengan Tottenham Hotspur ya. Manchester United selama 2 tahun terakhir ini bermain di 3 final dengan pemain yang nyaris sama. Artinya pemain-pemain ini mereka sudah punya pengalaman bermain di panggung tertinggi kompetisi tertentu. Karena bermain di final menurut gue ya, kalau sudah sampai titik setinggi itu, pertandingan sepenting itu di final, maka bukan hanya teknis tapi juga non teknis, karakter ya, pengalaman ini bermain penting sekali di sana. Dan Manchester United memiliki keuntungan dari hal tersebut. Yes, Manchester United bertemu 3 kali Tottenham Hotspur, musim ini kalah semua. Tapi final berbeda menurut gue. Mudah-mudahan juga hasilnya bisa berbeda. Terkait dengan kemungkinan akan mengikuti jejak dari Jose Mourinho yang memenangkan Europa League, Ruben Amorim mengatakan, saya tidak berbicara dengan dia, dan lagi ini merupakan hal yang besar untuk kita untuk memenangkan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada fans. Ini tidak penting saya mengikuti Jose Mourinho atau manajer lain. Yang paling penting adalah bagaimana gelar ini bisa membantu kita untuk berada ke atas ya, lebih cepat. Oke. Terkait kenapa Manchester United ini butuh waktu. Kita butuh waktu dengan tim untuk mengatur banyak hal di Carrington, di mana kita tidak berpikir satu pertandingan ke pertandingan yang lain ke pertandingan yang lain. Kita telah membuktikan tahun ini ya, kita membutuhkan skuad yang lebih bagus, dan kita ingin memenangkan pertandingan Eropa dan juga kompetitif di Premier League. Ini akan menjadi hal yang sulit. Oleh karena itulah dia butuh waktu ya. Dan Ruben Amorim tidak ingin
mengambil alasan. Ini akan selalu terlihat jelek ya. Saya tidak ingin menggunakannya sebagai alasan. Ini memang akan sulit. Kesabaran dari para media dan juga fans ini akan memiliki batas. Jadi kita ingin menjadi sempurna untuk berlanjut ya, atau melanjutkan ya. Menurut gua dengan situasi Ruben Amorim dan juga Manchester United saat ini, Ruben Amorim mengatakan dia tidak mencari alasan atau seperti apa, tapi secara natural ya, menurut gua secara otomatis ini musim pertamanya, dia masuk di tengah musim, banyak hal yang baru, pergantian manajemen dan lain-lain. Ini secara seperti gua katakan, secara otomatis ini akan menjadi alasan dibalik buruknya performa Manchester United saat ini. Walaupun gua berkata ya sering juga di channel ini, ya ini hal yang sebenarnya tidak bisa diterima. Manchester United jatuh sangat dalam ini, tapi musim depan hal tersebut sudah tidak ada. Musim pertama ya, hal-hal yang terjadi musim ini dan lain-lain itu sudah tidak ada. Artinya penghakiman akan dimulai sih untuk Ruben Amorim, dan inilah yang menjadi kekhawatiran gue. Kenapa? Bukan gue khawatir Manchester United akan memecat Ruben Amorim atau tidak. Awalnya dulu adalah ekspektasi. Apa yang diharapkan? Kalau dari awal musim misalnya berharap bahwa yang penting Manchester United bisa finish di posisi Eropa, misalnya di posisi ke-6, misalnya di posisi ke-5, atau bahkan posisi ke-7. Nah, itu menurut gua tidak bisa dihakimi ataupun dinilai dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, terutama dari periode-periode tertentu, periode-periode awal misalnya. Karena sering sekali klub sepak bola, bahkan Manchester United ini baru bisa bergerak setelah tahun baru, memasuki Boxing Day. Mereka mulai di situ, baru selanjutnya Januari, Februari dan lanjutnya mereka bisa lebih bagus performanya sehingga mendapatkan poin yang lebih banyak. Nah, gue merasa bahwa yang gue khawatirkan adalah kalau Manchester United ini tidak bagus di awal-awal musim, maka media akan menyerang, dan serangan-serangan media ini akan membuat narasi-narasi yang menurut gue merusak ya. Nanti akan ditangkap oleh fans sebagai pesan bahwa memang benar ini waktunya sekarang kita ganti dulu. Kita ganti lagi manajernya dan lain-lain. Ini akan menarik lagi Manchester United ke belakang menurut gue. Prosesnya akan ditarik lagi dari awal, dan ini yang gue tidak inginkan sih sebenarnya. Ruben Amorim terkait dengan fans akan menyanyikan ya lagunya atau chants tentang Ruben Amorim kalau Manchester United menang di Bilbao. Apakah dia akan ikut nyanyi chants tersebut? Tidak, saya tidak akan menyanyikannya. Mereka tidak layak hal tersebut. Perasaannya akan sangat bagus ya, karena kita merasakan sesuatu yang sulit dan saya telah memberikan sesuatu untuk klub ini. Jadi ini akan menjadi perasaan yang bagus untuk mengembalikannya kepada fans. Tapi lagi, saya pikir kita butuh berkembang ya untuk bisa layak mendapatkan lagu. Disinggung bagaimana dia akan mempersiapkan pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Ruben Amorim mengatakan kita memberikan semua informasi yang kita bisa dan kita mempersiapkan pertandingan dengan cara yang sama. Ini adalah satu-satunya jalan yang saya tahu. Ini juga merupakan sebuah hal kepada pemain-pemain kita. Mereka telah membuktikannya sebelumnya di pertandingan-pertandingan seperti ini. Mereka telah dipersiapkan untuk melakukannya. Kurang lebih itu tadi wawancara dari Ruben Amorim. Seperti biasa, Sobat Football United, ada komentar silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bismillah.